Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja ya, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang, mungkin lagi dirasain sama hampir semua trader di luar sana. Kita lagi ngomongin soal kekacauan luar biasa di pasar saham Indonesia, atau IHSG, di tahun 2026 ini. Kalau akhir-akhir ini kalian ngelihat portofolio dan bawaan yang ngerasa capek banget secara mental, tenang, kalian nggak sendirian kok. Faktanya, kelelahan mental di market sekarang ini kayaknya jauh lebih tinggi daripada persentase cuan kita. Pasar tuh bergeraknya liar banget, volatilitasnya kerasa acak, dan ini bikin bingung setengah mati. Tapi, percaya atau enggak, di balik semua kekacauan yang bikin pusing ini, sebenarnya ada sebuah pola tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Pernah nggak sih kalian mikir, pertanyaan yang mungkin selalu muncul di kepala tiap pagi pas buka aplikasi trading? Berita isinya negatif semua, asing lagi jualan gila-gilaan, tensi geopolitik lagi panas-panasnya, tapi anehnya, ada loh beberapa saham yang kerasnya minta ampun dan nolak buat turun. Kok bisa gitu ya? Kalau logika market itu sesimpel berita buruk berarti harga bakal anjlok, terus kenapa aturan itu kayaknya nggak berlaku buat segelintir saham ini? Nah, anomali atau keanehan inilah yang bakal jadi kunci utama buat pemahaman kita di pembahasan hari ini. Kalau kita mau ngerti kenapa kita ngerasa sebingung ini, kita harus lihat dulu nih, makanan kita sehari-hari. Coba deh kita absen satu-satu headline yang nyerang psikologis kita belakangan ini. Geopolitik di luar sana lagi panas. Terus di dalam negeri, pemerintah sempat ngelempar wacana soal windfall tax dan bea keluar nikel yang bikin heboh, terus ditunda lagi. Belum kelar kita nyerna itu semua, tiba-tiba muncul ketakutan baru soal hantavirus. Dan yang gak kalah bikin jantungan, angka net sell asing nyentuh 659 miliar. Buat kita para trader retail, masuk ke market sekarang tuh rasanya kayak lagi main game, tapi aturan mainnya diganti-ganti tiap pagi. Capek banget kan pastinya? Dan ujung-ujungnya apa? Rentetan berita buruk tadi akhirnya ngelahirin satu kalimat yang sumpah ini relatable banget buat kita semua. Mau beli takut turun, mau jual takut rebound besok pagi. Valid banget kan rasanya? Waktu kita terus-terusan dihajar sama ketidakpastian, wajar banget kalau kita ngerasa lumpuh. Kita cuma bisa bengong ngeliatin portofolio merah dan otak kita ngeblank, nggak tahu harus ngambil keputusan apa, karena maju kena, mundur juga kena. Tapi guys, justru di titik inilah kita harus banget ngubah cara pandang kita soal market yang lagi turun ini. Poin krusialnya tuh ada di sini. Banyak dari kita ngerasa kalau IHSG merah, berarti semua orang lagi agresif banting barang. Padahal faktanya nggak selalu gitu loh. Kadang, dan ini sering banget terjadi di tahun 2026 ini, pasar turun tuh simple banget karena satu hal, ketakutan alias fear. Orang-orang lagi takut buat ngambil risiko baru, jadi mereka mending hold uang mereka. Nah, pas nggak ada satupun yang berani beli karena takut, harga itu bakal otomatis tertekan turun walau cuma kena sedikit tekanan jual aja. Ini beda banget loh mekanismenya dan penting banget buat kita sadarin. Disinilah letak perbedaan mindset yang misahin antara pihak yang akhirnya rugi dan pihak yang bakal menang besar. Coba kita bandingin. Di satu sisi kita punya trader retail yang ngerespon kekacauan ini pakai kepanikan. Fokusnya cuma ke headline seram dan ujungnya bingung sendiri. Tapi di sisi lain kita punya smart money alias institusi dengan dana gajah. Kalian pikir mereka ikutan panik? Tentu enggak. Mereka ngelihat kekacauan dan ketakutan yang sama persis, tapi otak mereka ngeresponnya sebagai, wah, lagi ada diskon besar-besaran nih. Mereka tahu persis kalau aset-aset bagus lagi diobral murah sama retail yang lagi panik. Dinamika ini tuh menarik banget. Harus selalu diingat ya, smart money atau uang besar ini paling anti beli saham pas semua orang lagi euforia dan harga lagi pucuk-pucuknya. Mereka justru suka banget masuk, belanja, dan mulai ngumpulin barang pas market lagi sepi, volume tipis, dan trader retail udah benar-benar nyerah karena lelah nungguin cuan. Jadi sederhananya, pas kalian lagi ngerasa takut banget, justru di momen itulah para big money ini mulai ngeluarin keranjang belanjaan mereka. Terus pertanyaannya, gimana cara mereka belanja barang yang banyak banget itu tanpa bikin harganya langsung terbang? Nah, kalau di konsep profesional kayak Wyckoff Method, ini ada namanya akumulasi senyap atau stealth accumulation. Ini tuh ibaratnya fase menunggu. Uang besar ini emang belum siap buat agresif ngedorong harga naik, mungkin karena nunggu sentimen makro jelas atau nunggu badai lewat, tapi mereka juga pantang banget buat ngebuang barang. Yang mereka lakuin adalah diam-diam nyerap semua barang yang di-cut loss sama trader retail yang panik. Mereka nampung di harga bawah dengan super duper sabar. Terus gimana kita retail ini bisa tahu kalau stealth accumulation itu lagi terjadi? Tenang, mereka selalu ninggalin jejak teknikal. Pertama, coba perhatiin volumenya. Lama-lama pasti makin mengecil, artinya tekanan buangannya udah habis. Kedua, pergerakan harganya mulai sideways alias mendatar, gak mau turun lagi. Ketiga, jualan asing perlahan mulai ngerem. Dan yang paling gampang dilihat, setiap kali harga dicoba ditekan ke bawah, langsung ada perlawanan kuat dari bawah. Kalau di chart candlestick,
Ini kelihatan banget dari ekor bawah atau lower shadow yang panjang. Artinya ada pihak gede yang standby nampung barang di bawah. Coba deh kita praktekin. Misal nih, kalian lihat IHSG lagi berdarah-darah karena digempur sentimen negatif terus-terusan. Tapi anehnya, kalian nemu satu saham, taruhlah saham komoditas atau bank gede, yang dihajar sentimen negatif pun supportnya nggak jebol-jebol, volume buangannya stabil, dan harganya nangkring kuat di situ-situ aja. Percaya deh, itu bukan kebetulan. Itu sinyal keras banget kalau akumulasi lagi berjalan. Saham itu nggak jatuh karena dijagain sama big fund. Walaupun market secara umum belum sehat, tapi uang-uang besar ini udah mulai gerak diam-diam memposisikan diri mereka di saham pilihan. Kita harus pinter-pinter bedain kondisi sekarang sama crash yang benar-benar crash. Kalau market emang lagi mau kiamat dan ancur lebur, volume jual itu bakal meledak di mana-mana, level support dijebol dengan sadis, dan saham-saham blue chip pasti dibantai abis-habisan. Tapi, di tahun 2026 ini kita nggak ngelihat itu. Yang kita lihat justru pergerakan yang acak banget. Ada yang turun, ada yang diam aja, sideways, ada juga yang pelan-pelan merangkak naik. Nah, kekuatan yang selektif ini jadi bukti kuat kalau institusi itu sebenarnya nggak lagi panik. Mereka cuma lagi wait and see. Kalau kalian ragu, coba kita zoom out dikit dan lihat sejarah. Datanya jelas banget loh. Kapan coba siklus bull market atau rally besar-besaran itu dimulai? Pasti selalu pas berita lagi serem-seremnya. Ingat gak waktu crash COVID di 2020? Pas lockdown, ekonomi mandek, dan semua retail ketakutan setengah mati, justru disitulah fase awal smart money masuk. Terus di Oktober 2022 juga sama, pas lagi heboh resesi global sama The Fed yang naikin suku bunga agresif banget. Beberapa saham malah diem, sideways, ngumpulin tenaga sebelum akhirnya terbang tinggi. Polanya selalu gitu. Uang besar itu masuk justru pas kalian lagi takut-takutnya. Kenapa sih polanya selalu ngulang kayak gitu? Simple, karena ada satu aturan baku. Pasar saham itu sifatnya selalu forward-looking, selalu ngeliat ke depan. Harga yang kalian plototin di layar hari ini tuh bukan cerminan dari berita yang rilis hari ini, tapi merupakan ekspektasi buat 6 bulan atau bahkan setahun ke depan. Makanya sering kejadian, harga saham udah mentok di bawah dan mulai balik arah jauh sebelum berita bagusnya beneran muncul di TV. Smart money itu nyicil barang dari sekarang buat nyiapin panen di masa depan. Oke, dengan semua ketidakpastian yang bikin stres ini, kita sebagai retail harus ngapain dong? Dengerin baik-baik ya. Di market yang super kacau ini, tujuan utama kita bukan nyari cuan bagger atau untung segede-gedenya. Kalau maksain gitu, dijamin portofolio malah hancur. Target nomor satu kita, misi paling penting kita saat ini adalah bertahan hidup, survive. Jaga modal kalian baik-baik sampai badannya benar-benar lewat dan arahnya jelas. Karena trader yang sukses jangka panjang tuh bukan yang tebakannya selalu benar, tapi yang paling disiplin ngatur risikonya. Buat bisa bertahan hidup, ada nih beberapa dosa mematikan yang pantang banget dilakuin sekarang. Pertama, please banget jangan pernah all in atau masukin semua modal kalian di satu saham pas market lagi nggak jelas gini. Kedua, jangan gampang kena FOMO, fear of missing out. Lihat saham hijau dikit langsung dikejar, padahal besoknya dibanting turun. Nah, yang ketiga ini nih yang paling sering bikin portofolio retail berdarah. Jangan average down sembarangan. Pastiin dulu sahamnya beneran lagi diakumulasi, bukan malah emang lagi downtrend parah. Daripada ngelakuin dosa-dosa tadi, mending kita pakai survival playbook ini. Pertama, siapin dan pegang cash. Serius deh, ini pelajaran mahal dari 2026. Kadang, megang uang tunai itu sendiri adalah posisi investasi yang brilian. Kedua, kalau emang nemu saham yang ngasih tanda-tanda akumulasi senyap tadi, masuknya dikit-dikit aja, dicicil bertahap. Ketiga, fokus cuma ke saham-saham leader yang terbukti kuat dan gak gampang roboh pas IHSG dibanting. Dan terakhir, jangan sok jago ngelawan arus market yang lagi deres. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu quote yang ngena banget buat direnungin. Bull run atau kenaikan besar-besaran itu jarang banget dimulai waktu beritanya lagi bagus. Bull run justru dimulai pas semua orang dengan pesimis bilang, paling besok turun lagi. Gila kan? Pas keraguan dan pesimisme retail lagi di puncaknya, di saat itulah benih-benih keuntungan raksasa lagi ditanam diam-diam sama uang besar. Jadi coba tanya ke diri kalian sekarang, ngelihat pasar 2026 yang acak-acakan ini, kalian cuma bisa panik? Atau jangan-jangan kalian lagi ngelewatin fase akumulasi senyap yang sebenarnya ada di depan mata? Stay alert, tetap bijak dalam trading, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.